buku D2. Ini recordingnya stop. Kenapa ya, Dava? Sorry Pak, ini apa? Penyimpanan tadi saya agak terbatas Oke, jadi stop harus kita ulang otomatis. lagi nggak? Takutnya nanti kepotong-potong videonya. Bisa Pak diulang lagi Pak. Ini saya save ke Oke, cloud dulu, nanti minta ke Kasinta buat di ini lagi, di share link recordnya. jadi kita ulang lagi ya. Bisa. Oke, Oke. ini udah ke-record belum? Sudah Pak, Oke, udah jalan recordnya. ya. So, hari ini kita akan bahas tentang modern recurrent neural nets. Sebelumnya kita akan ulangi sedikit tentang GRU dan LSTM. Setelah itu kita akan pelajarin beberapa arsitektur NLP yang sering dipakai untuk tugas-tugas NLP sebelum zamannya multi-head attention dan transformer. Oke, saat ini multi-head attention dan transformer bisa dibilang yang menjadi state of the art, tapi perjalanan menuju ke situ itu banyak model-model sebelumnya yang kita pakai. Dan juga tidak berarti bahwa semua model harus jadi transformer, karena kalau kalian misalnya pakai keyboard yang ada di Samsung gitu ya, itu keyboardnya itu untuk nentuin kata berikutnya, itu ada language model yang dipakai untuk menebak kata berikutnya atau karakter berikutnya yang kalian pakai di keyboard, itu masih menggunakan LSTM. Oke? Oke, kita start dengan GRU dulu, kita refresh. Ini sebelumnya pernah kita bahas, tapi kita refresh lagi GRU. Nanti kalian bisa lihat di chapter 9 di sini, background-nya dan lain-lain. Yang penting untuk diketahui di GRU adalah arsitekturnya. Ya. Ini tidak perlu kalian hafalin, karena code-nya nanti udah bisa di-generate langsung dari AI-nya itu sendiri ya. Misalnya kalian pakai DeepSeek atau pakai Claude atau pakai ChatGPT, kalian bisa simple bikin language model pakai GRU. Nanti saya akan tunjukkan cara nge-prompt-nya ya. So misalnya saya bilang FC layer itu adalah fully connected layer seperti ini, hidden layer-nya ini. Itu saya sebut FC layer di dalam grafik ini. Maka GRU arsitektur itu membuat satu memory cell ya dari input sequence XT itu akan dipecah menjadi beberapa gate ya. Ada gate-gate di sini. Kalau kalian lihat ada reset gate, ada update gate ya, sama kandidat hidden state. Nah, fully connected layer ini yang bentuknya sigma warna biru ya, itu masih dibentuk pakai neuron seperti ini yang dia sebut fully connected layer. Itu sebenarnya persis kayak multi layer perceptron ini. Oke, tapi dia punya bentuk beberapa gate dan operator. Operator itu dalam bentuk lingkaran, sehingga kalau ada masuk input XT, maka reset gate RT di persamaan yang di bawah ini itu adalah fully connected layer dengan XT kali W ditambah H bla 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 ya, itu bisa digambarkan persamaan di bawah ini dengan visual di atas ini ya. Tidak perlu kalian hafalin matematiknya, ini kalian bisa minta di AI ya. Tapi kalian harus tahu bagaimana GRU arsitektur ya, ada berapa gate misalnya reset sama update gate. Oke. Kita dengan GRU arsitektur, kita bisa mentrain mesin translation, simple mesin translation misalnya, atau kalian pengen bikin language model sederhana berbahasa Indonesia, pada model tersebut akan pelajarin pola-pola yang ada di dalam bahasa Indonesia, dan dia bisa bikin language model pakai GRU. Ya. Tentu saja tidak sebaik transformer yang sangat scalable, tapi kita bisa buat language model sederhana dengan data sintetis ya,
menggunakan arsitektur JRU. Oke, selain JRU, kira-kira di tahun yang sama, itu juga muncul LSTM. Jadi LSTM dan JRU ini bisa dibilang mirip, ya, tapi tidak sama. Karena jumlah gate yang ada di LSTM itu jauh lebih besar. Persamaan matematisnya juga di sini, lihat. Ada input gate, forget gate, output gate, ada candidate state, ada hidden state. Memory state-nya seperti ini, kalau divisualisasikan. Kapan kita pakai JRU, kapan kita pakai LSTM, biasanya tergantung yang mana yang perform better untuk case yang kalian develop. Ya. Karena bisa jadi ada case JRU lebih baik, ada case LSTM lebih baik. Ya. Oke. So, bagaimana untuk implementasi code? Ya? Misalnya kita mau implementasi LSTM dan JRU sederhana, mungkin saya kasih cara nge-prompt ke nah, ke GPT atau ke DeepSeek. Kalau kalian pakai DeepSeek atau pakai Claude, setiap kali kalian nge-prompt selalu pikirin konteks, itu objektif, oke, style, tone, ya, audience, result. Oke, misalnya kalian mau bikin language model, kalian bilang aja misalnya, I want to develop simple language model using LSTM and GRU and compare the performance using same metrics. Oke. Jadi saya selalu kalau kalian nge-prompt selalu mikirin konteks. Setelah itu baru objektif, ya. Oke. Saya udah kasih dia konteks. Saya pengen bikin simple language model pakai LSTM dan GRU dan compare performance-nya dengan metrik yang sama, gitu ya. Mungkin kita bilang juga bahwa I want to use publicly available dataset or synthetic. Dibanding code-nya nanti nge-download code dari luar, ya, mending kita bilang langsung aja pakai synthetic. I want to use synthetic dataset. Okay. So objektifnya, you help me to make synthetic database dataset, ya, and implement LSTM and GRU by code using PyTorch. Misalnya kalian lebih spesifik bilang pakai PyTorch, then compare the performance. Ya, recommend the best metric for comparison. Oke, objektifnya udah dapat. Nah, stylenya kalian bisa bilang make the code using PyTorch and web inline in code documentation. Oke. Oke, tone-nya make the code clean and clear for AI engineer. Ya. Audiensnya AI engineer. Resultnya running codes for language model, okay, using LSTM and GRU. Okay. So ini yang kita sebut CoStar techniques. Setiap kali kalian nge-prompt, selalu di mindset kalian bikin dulu CoStar-nya, ya, sehingga kalian dapat prompt kandidat seperti ini. Setelah itu kalian copy,
kita akan pakai GPT, ya saya punya GPT O1 mungkin. Nah, praktis yang baik adalah sebelum kita running prompt ini, saya bilang revise the prompt to get better answers from ChatGPT. Ya, so, saya minta dia benerin dulu promptnya sebelum saya jalankan promptnya. Karena co-star saya itu masih sifatnya draft, ya. So look, sekarang dia kasih prompt yang lebih baik, saya copy, saya jalan. Nanti kita akan lihat code-nya. Oke, so pertama dia create synthetic dataset, ya. Terus dia prepare batching-nya, datasetnya dia convert menjadi token, terus dia implement LSTM dan GRU, dia train, dia evaluate pakai cross entropy loss dan perplexity. Perplexity ini adalah sering digunakan di language model untuk menunjukkan seberapa bagus language modelnya mengenerate kata atau menebak kata berikutnya. Ya, setelah itu dia compare, dia kasih tahu bahwa kalau cross entropinya itu lower is better, begitupun dengan perplexity-nya bahwa lower is better, ya. So ini code-nya, nanti kalian bisa coba dengan Dava bagaimana bikin seperti ini. Language model itu adalah suatu model. Kalau saya kasih kalian teks korpus, maka language model itu bisa menebak kata yang hilang, baik itu di tengah, di belakang, atau di depan. Ya, datasetnya adalah misalnya saya kasih buku, ya, saya kasih kalian satu teks buku. Nah, yang disebut language model, dia akan lihat pola kata-kata di dalam buku tersebut. Dan kalau saya kasih ada kalimat yang ada kata yang saya hilangkan, dia bisa menebak kata tersebut. Itu yang kita sebut language model. So, di sini dia bikin synthetic data, ya. Setelah itu dia train, dia bikin LSTM modelnya. Lihat di PyTorch sekarang sudah ada LSTM, ya. Jadi NN module, dia bikin simple LSTM. Oke, sudah ada LSTM cell-nya itu udah dibikinin lah. Jadi tinggal nn.lstm. Oke. Apa yang kalian pelajarin tadi itu sebenarnya udah diimplement di sini NN plus LSTM, tinggal kalian kasih parameternya berapa banyak dimensinya, hidden layer-nya dan lain-lain. Oke. Sel-nya udah tersedia di PyTorch. Begitupun dengan GRU, setelah itu dia train, perlu dicek apakah code-nya jalan dengan baik. Kalau ternyata code-nya ada error, jangan panik. Karena AI yang nulis code-nya, harusnya dia juga bisa benerin code-nya. Ya. Jadi tinggal paste ke AI-nya. Kalau ada error, suruh dia benerin lagi code-nya. Nanti kalian akan praktis lebih banyak dengan Dava. Oke, saya lanjut. So, language model, ini ada di chapter 9, dijelasin. Ini adalah kalau saya kasih kalian sequence of text, maka dia bikin probability. Sehingga kalau saya punya kata yang hilang, probability itu bisa menebak apa kata yang seharusnya ada di dalam kalimat tersebut. Ya, kalian bisa bikin language model dalam bentuk karakter level atau word level. Ya, language model yang terbesar di dunia itu yang kita sebut large language model, ya kayak ChatGPT, Claude, ini juga di training dengan language model. Oke, so di buku di LVR, jadi ini bukunya tetap harus kalian baca, kalian bisa praktekin bikin code-nya, ya. Misalnya kalian mau bikin code untuk uh, time series, ya. Misalnya I want to develop simple time series model. Using LSTM dan compare, ingat time series itu kan
datanya ada sequence-nya ya, ada pola-pola sekuensial yang sulit ditebak oleh multilayer perceptron. Oke, nah kalian bisa bikin juga code-nya pakai contoh prompt yang sama. Jadi tinggal kalian ubah-ubah I want to develop time series forecast model pakai LSTM ya. Make synthetic data set dan implement forecast. Oke, so ini tinggal kalian ubah time series forecast. Ya. Oke, setelah jadi ya kalian masukin lagi ke sini, suruh revise the prompt to get the most advanced implementation from ChatGPT. Oke, kasih promptnya. Nanti dia akan tulisin prompt yang lebih baik dari draft yang kalian bikin, ya. Oke, setelah itu kalian copy, kalian paste. So, di zaman kalian ini, pemahaman understanding terhadap model itu jauh lebih penting dibanding kemampuan jari kalian untuk menulis code, ya. Kalian nggak bisa ngalahin mesin ini untuk nulis code, ya. Bisa dibilang kita udah kalah dalam urusan menerjemahkan model ke dalam code, ya. Tapi tentu saja mesin ini tidak akan mengenerate code yang baik kalau kalian tidak bikin prompt yang baik. Ya. So, dalam mempelajari materi-materi berikutnya di course ini, kalian harus bisa nge-prompt, bikin code-nya dalam any language. Ya. Misalnya kalian nggak mau pakai Python, kalian maunya pakai Rust. Ya, kalian tinggal ubah di sini, bilang pakai Rust and TCHRS. Selesai, code-nya akan dia tulis dalam bentuk Rust. Ya, jadi kemampuan untuk memahami model secara matematik sekarang jauh lebih penting dibanding kemampuan kalian code. Ya, jangan sampai kalian mikirnya masih seperti mindset orang-orang sebelum zaman AI. Oke, ada teknik yang lain juga namanya care. Ya, so care itu konteks, dia langsung audiens. Karena objektif dan konteks dia gabungin, ya. Ada juga dia nggak pakai style, jadi dia langsung audience. Oke, yang terakhir result. Resultnya, yang terakhir example. Misalnya kalian ada contoh code dari GitHub atau dari mana kalian kasih example, ya. Oke, care ini biasanya bagus kalau kalian punya contoh code yang kalian pengen tiru, ya. Jadi kalian bisa pakai care. Tapi kalau kalian cuma punya ide secara modeling matematiknya, kalian bisa pakai COSTAR. Ya, silakan nanti dilatih dengan Dava bagaimana nge-prompt yang baik supaya dapat code yang running tanpa error di Python maupun dalam bahasa Rust. Ya, oke, saya lanjutkan. So elemen cell yang sering dipakai untuk sequence modeling, misalnya untuk mesin translation, language model, ya, sentiment analysis, pokoknya semua itu inputnya sequence ya. Itu GRU dan LSTM. Oke, kalian harus bisa implement GRU dan LSTM untuk code-code yang menyangkut sequence learning. Ini beda dengan convolution neural network yang kita pelajari sebelum Lebaran. Convolution neural network cocoknya itu untuk data-data images, ya. Sedangkan LSTM dan GRU itu cocok untuk data-data sequence, baik itu sequence time series, sequence text, ya, sequence audio, sequence misalnya robotic signal dan lain sebagainya. Oke, so permasalahan utama di awal itu bagaimana menyusun arsitektur yang lebih kompleks karena bertambahnya data, ya.
Kalau misalnya saya cuma bikin simple language model dengan 100 kata, itu gampang, ya. Tapi kalau 100 juta kata dataset inputnya, maka model LSTM ini tidak bisa scale. Di saat saya tambahin data, arsitektur yang saya udah define itu berantakan, ya, nggak bekerja dengan baik. So, sebelum zaman transformer, banyak arsitektur yang kita sering pakai untuk implement NLP yang lebih besar. Contohnya Deep Recurrent Neural Network. So, Deep Recurrent Neural Network idenya cuma sesimpel stacking, ya, susun-susun, lebih banyak hidden layer, ya, yang kita bisa implement hidden layer-nya dengan LSTM dan GRU cell. Jadi disusun-susun aja berlapis-lapis, ya. Ini biasanya dulu dipakai untuk buat mesin translation, ya. Tapi ternyata dalam case tertentu di saat saya tambahin datanya, arsitektur yang udah kita define itu nggak bisa scale. Harus diubah lagi arsitektur, di training lagi mesin translation, akhirnya sulit untuk di-reuse arsitektur-arsitektur seperti ini. Tapi hanya karena faktor sejarah bahwa dulu kita pernah menyusun LSTM seperti ini, ya. Sekarang orang lebih banyak pakai yang namanya transformer, yang nanti akan kita pelajari setelah kalian belajar attention. Hari ini kita selesaikan dulu soal recurrent neural network yang klasik. Oke, selain itu juga, kalau sequence-nya itu bisa bolak-balik kiri kanan, belakang, depan gitu ya. Misalnya kalau kalian baca buku ya, kalian sering balik ke halaman sebelumnya, lompat ke halaman depan, dan language model itu harus mengingat, maka kemampuan ingatan bidirectional itu diperlukan, dan akhirnya orang bikin arsitektur yang bidirectional arsitektur yang terinspirasi sebenarnya dari Markov model, ya. Mungkin kalian belum pernah dengar apa itu Markov model. Eh, Markov model itu sebenarnya konsep bahwa the future, misalnya future sequence XT, itu tidak bergantung terlalu banyak pada historical sequence X1, X2, X3. Mungkin sering disingkat future is independent, the future XT is independent of past given present. Pas itu kan bisa panjang nih, kalau sequence T-nya udah ribuan, bisa panjang. Tapi kita bilang bahwa kalau suatu model membentuk Markov model, maka kita sebut future is independent of past given present. Oke, kalau kalian belum paham lagi, coba tanya di chat GPT apa itu Markov model ya. Bahwa Markov model itu kalau saya punya chains of sequence, maka future-nya atau elemen berikutnya tidak terlalu bergantung terhadap masa lampau yang panjang, tapi hanya beberapa. Misalnya cuman 3 timestamp atau 2 atau beberapa. Jadi tidak lanjut, ya, terlalu panjang. Itu yang kita sebut future is independent of past given present. Oke, nah dengan pakai Markov model assumption, kita bisa ubah arsitektur deep recurrent neural network tadi yang saya susun-susun secara naif, ya, secara brute force ya, susun-susunannya begini gitu kan, inputnya masuk sini, outputnya masuk sini gitu. Dan dia bisa bikin bahwa kalau dia mau mengimplement Markov, maka kita harus bikin satu bidirectional relationship antara XI juga ke hidden state. Ya, lihat sini ada garis yang melengkung, dan dari hidden state ke output. Ya, tetap disusun-susun, tapi ada relationship antara input terhadap hidden state dan hidden state terhadap output, supaya dia bisa mengingat pola-pola ke belakang dan ke depan yang lebih panjang. Sesuai dengan kaidah Markov. Kaidah Markov bilang nggak terlalu panjang ke belakang, tapi yang penting dia bisa ingat bahwa kalau saya baca tulisan ini, ya,
Bisa saya baca kiri ke kanan kan. Pasti ingatan saya ada, tapi cuman beberapa kata sebelumnya. Saya udah lupa yang kata di sini. Tapi yang berikutnya itu akan sangat bergantung ke hanya beberapa kata sebelumnya. Oke? Oke, saya lanjutkan. So, bidirectional LSTM atau bidirectional GRU banyak dipakai untuk mesin translation, misalnya untuk bahasa Korea ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalian bisa cek banyak di paper, bidirectional LSTM dan GRU. Oke, di mesin translation, di code translation, dan lain-lain. Itu masih banyak model-model klasik seperti ini kita pakai. So, arsitektur language model yang sekarang itu banyak menggunakan encoder-decoder architecture. Ya, jadi dari input, instead of input langsung masuk ke hidden layer kayak yang di bidirectional ini, maka encoder-decoder itu bilang gini, input masukin ke encoder layer, keluarin state, state masukin ke decoder, baru keluarin output. Oke, misalnya inputnya bahasa Indonesia, keluarannya bahasa Inggris. Gimana cara mesin translation-nya bekerja? Input bahasa Indonesia tersebut di-encode dulu menjadi suatu hidden state, ya. Tentu saja diimplement dengan neural network, ya. Setelah itu baru dari hidden state ada decoder menyatakan outputnya, mengenerate outputnya. Oke, so hingga saat ini kalau kalian lihat arsitektur dari GPT atau model-model seperti language model itu ada yang encoder only, ada yang decoder only, ada yang encoder plus decoder. Oke, ada beberapa language model itu encoder only language model. GPT itu encoder decoder, ya, transformer, ya. Coba kita lihat transformer. Transformer itu seperti ini arsitekturnya. Ada encoder dari input yang masuk ke encoder, terus nanti ada decoder. Oke, oke, nanti kita akan bahas transformer lebih detail, ya. Dan arsitektur language model. Hari ini kita fokus dulu, kalian kelarin belajar classical recurrent neural network yang menjadi basis orang menemukan transformer architecture yang sekarang jauh lebih perform untuk banyak NLP, untuk semua NLP task, ya, baik itu audio, image, video, ya, teks, dan lain sebagainya. Oke, selain encoder-decoder arsitektur yang berpengaruh, itu juga tahun 2014 tim dari Google, kalau nggak salah timnya Ilya, waktu itu Ilya di Google, waktu mungkin dia masih internship di sana, ya, dia yang bikin OpenAI bersama gurunya namanya Geoff Hinton, ya. So setelah kita tahu bahwa arsitektur ini bagus, nah, dia pakai untuk sequence to sequence learning, ya, misalnya untuk di sini bahasa Inggris ditranslate menjadi bahasa Prancis, ya, dia masukin ke encoder, encoder outputin state, ya. Setelah itu state masuk ke decoder, akhirnya mesin translation itu bisa dikerjakan dengan baik. Sekarang task-task NLP yang kita sering sebut downstream task, kayak misalnya sentiment analysis, machine translation, dan lain-lain. Itu semuanya udah bisa dikerjain di dalam satu large language model, jadi kita nggak butuh bikin arsitektur sendiri-sendiri untuk machine translation, sentiment analysis, karena semua polanya bisa di-capture oleh transformer. Ya, nanti kita akan pelajarin transformer setelah kita belajar teknik-teknik attention. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita udah mulai masuk attention. Setelah UTS kita akan masuk ke transformer dan model-model generatif. Ya, kita selesaikan dulu ini untuk bahan UTS kalian sampai ke RNN. Oke, so
sebagai tugas kalian nanti untuk prepare kalian punya UTS, make sure kalian baca buku D2L yang dari Amazon ya. Juga buku ini sebaiknya kalian selesaikan sampai ke chapter 9 chapter 8 ya. Minggu depan kita akan bahas self attention, baru kita masuk ke transformer setelah UTS ya. Ini perjalanan kita masih panjang, setengah semester, tapi ini pelajaran penting sekali untuk kalian jadi AI engineer ya. Di luar sana banyak sekali yang akan nyari AI engineer, tapi yang paham model itu secara mathematical model, bisa implement banyak use case, itu sedikit sekali di Indonesia. Ya, kalau kalian lihat training-training di luar kampus sana, itu banyak kan ngajarin hanya code. Nah, code itu udah bisa di-generate oleh AI, ngapain kita pelajarin code-nya ya? Jadi sebaiknya kalau kalian baca di sini, itu kalian pelajarin matematiknya, konsep-konsep seperti Markov, ya, karena itu jauh lebih penting dibanding kalian mengenerate code. Code dengan teknik seperti CoStar dan CARE itu udah bukan urusan kalian. Biar AI yang nulis code. Tapi kalian harus paham bagaimana mengukur quality dari language model, dan most of topik-topik seperti itu mathematical. Ya, jadi saya harap kalian baca ya, jangan terlalu worry soal code. Kalau ini di sini pakai Rust, kalian copy ini minta translate pakai PyTorch dengan Python, nggak ada urusan ya. Ini contoh code untuk bikin karakter level language model pakai datanya Andre Karpati ya. Ini pakai Rust, tapi kalian bisa simple translate jadi Python ya. Di sini juga ada contoh bidirectional architecture, bidirectional LSTM. Kalian juga bisa bikin versi GRU-nya dengan memodify code yang ada di sini. Ada deep RNN dengan hierarchy features, ada attention mechanism, udah mulai saya perkenalkan, tapi minggu depan kita akan lebih bahas attention. Ya, transformer juga udah mulai diintroduce di sini sebagai pengenalan awal, tapi ada chapter khusus untuk ini. Oke, so selesaikan chapter 8 di DRPL, DLVR, dan chapter di sini chapter 10 ya, di buku ini. Make sure kalian bisa code dengan teaching assistant, dengan bantuan AI. Kalian harus bisa vibe coding, bahwa AI yang lebih banyak code dibanding kalian, tapi kalian punya teknik-teknik prompting yang baik, sehingga code-nya, dokumentasinya lengkap, kalian ngerti, dan berjalan tanpa bugs. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tinggalkan RNN, kalian harus belajar praktikumnya dengan teaching assistant. Minggu depan kita akan masuk ke self-attention sebagai pengantar dari transformer yang akan kita pelajari setelah UTS. UTS kalian akan menyangkut CNN dan RNN, ya, yang mungkin dengan dataset publik. Make sure kalian bisa promnya supaya UTS tidak menjadi momok buat kalian ya. Kalian bisa implement apapun ya dengan teknik prompting yang baik. Oke, sebelum saya close, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, silakan lanjut dengan teaching assistant. Ada Dava, Farel ada? Farel lagi ini Pak, sedang dalam perjalanan di dalam kereta mau Oh, OTW ke Jakarta Pak. ya udah, artinya Dava aja ya. Nah, Coba iya Pak, ya kalian saya implement use case LSTM GRU dengan arsitektur klasik kayak bidirectional LSTM, encoder decoder ya. Kalian masih punya baik Pak. waktu sampai jam 12. Silahkan dilanjutkan, Dav. Oke, terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita lanjut ke sesi praktikumnya atau sesi hands-on. Bentar. Jadi untuk sesi praktiknya aku mau show project analysis sentiment menggunakan LSTM. Bentar.
Jadi kita akan bangun sistem analisis sentimen atau membuat ya sebuah model analisis sentimen untuk ulasan aplikasi di Google Play Store. Nah, ini untuk proyeknya itu, ini aku ngerjain dari course di coding. Jadi aku ikutan program beasiswa online gratis dari ID Camp, Indosat, dan yang kerja sama di coding. Nah, ini project ini ada di kelas intermediate ya, kelas menengah. Jadi aku mulai ngerjain course-nya dari kelas basic dulu, lalu setelah selesai apa namanya seleksinya, sudah nyelesain kelas basic, nanti diseleksi untuk bisa ngerjain ke kelas selanjutnya di kelas intermediate. Sebentar, sebentar. Hmm, ya, sekarang. Oke, tunggu sebentar, teman-teman. Oke, ini kan aku mau show aja ini yang program ID Camp. Betul, ada kalian juga yang ikutan gitu. Kalau kalian tertarik bisa nanti kalau misal ada program selanjutnya dari Decoding beasiswa gratis, kalian bisa juga termotivasi untuk ikutan daftar misal eh, ada apa namanya alur belajar yang kalian senengin atau sangat antusias diikutin perkembangan teknologinya kayak gitu, kalian bisa ikutan ini program kayak gini, beasiswa-beasiswa online gratis dari Decoding atau Digitalent atau yang lainnya ya. Ini kemarin aku udah selesai kelas menengahnya, jadi alhamdulillah dapat lolos seleksi ke kelas selanjutnya yaitu kelas mahir, tahapan terakhir itu untuk bisa selesai menyelesaikan ininya alur belajar machine learning dan bisa bantu aku untuk bisa jadi machine learning engineer. Oke, kita lanjut masuk ke collab-nya. Nah, ini aku share collab-nya dulu. Kalian, ini bisa buat kalian pelajari juga. Nah, itu kalian
bisa buka. Nah, jadi untuk tujuannya itu kita mau mengklasifikasikan ulasan-ulasan misalnya yang ada di aplikasi WhatsApp ya. Jadi di Play Store itu ada yang ngasih review aplikasi WhatsApp, aplikasinya misal bagus dan mudah digunakan, bisa buat chattingan atau itu untuk review yang positif. Misal kalau untuk review yang negatif, aplikasinya jelek nih, nggak ada yang ngechat sama sekali kayak gitu. Nah, atau juga yang netral, jadi nggak ya di tengah-tengah, jadi nggak apa namanya, nggak ngasih respon yang negatif atau yang positif. Jadi kayak muji aja gitu. Nah, setelah itu kita untuk langkah-langkah pengerjaannya itu kita bisa mulai dengan scraping data ulasannya terlebih dahulu ya, kemudian kita melakukan pre-processing untuk membersihkan teks-teksnya, lalu pelabelan berbasis leksikon yang gunanya menandai sentimen tiap ulasan. Setelah itu, kita ekstraksi fiturnya menggunakan teknik TF-IDF dan word to fact. Nah, terakhir kita akan melatih beberapa model seperti ada model machine learning SVM, support vector machine, dan random forest, dan juga deep learning dengan LSTM. Nah, itu untuk kita mau cari perbandingan uh, setiap akurasi di modelnya. Nah, untuk target akurasi testingnya itu minimal mendapat 85% atau lebih tinggi jika memungkinkan. Kalau mau lebih tinggi mungkin kita harus hyperparameter modelnya dulu. Nah, next. Pertama kita import library yang dibutuhkan ya seperti biasa. Nah, di bagian shellcode ini kita akan menginstal Google Play Scraper dan juga mengimpor semua library yang dibutuhkan yang yang gunanya untuk kita scraping ulasan, lalu manipulasi dan pembersihan data, lalu pelabelan, pemodelan serta visualisasi. Nah, perintah pip install ini untuk memastikan paket seperti Google Play Scraper, Sastrawi, PipRex, dan Gensim terpasang. Kemudian kita memasang modul-modul Pandas, NumPy, dan LTK yang dapat membantu dalam pengolahan data dan juga teksnya. Sedangkan scikit-learn, oke kita ada scikit-learn juga, pakai scikit-learn. Nah itu dan Gensim juga itu untuk mendukung pembuatan model serta ekstraksi fiturnya. Lalu di akhir nih, di bagian akhir ini kita masukkan perintah NLTK download, yaitu memastikan resource seperti Pangti, PUNKT, dan stopwords tersedia untuk proses tokenisasi dan pembersihan teksnya. Nah, di sini untuk bentuk outputnya ini muncul output yang menunjukkan bahwa semua paket yang dibutuhkan sudah terinstall semua dan juga sudah terinstall dengan benar. Kemudian ada pesan required are already satisfied yang artinya itu requirement-nya sudah tersedia semua ya.
sudah sesuai seperti itu. Lalu selain itu ada output dari NLTK yang mengkonfirmasi bahwa paket pangti dan stop words-nya ini sudah berhasil diupdate dan juga memastikan bahwa fungsi tokenisasi dan filtering teksnya dapat berjalan dengan lancar. Oke, next kita ke tahap selanjutnya yaitu loading dataset dan duplikasi. Nah, di bagian code ini kita memuat dataset ulasan dari file CSV. Nah, ini ulasan aplikasi.csv, lalu mencetak ukuran awal dan beberapa sampel data untuk verifikasi. Kemudian kita bersihkan datanya dengan menghapus baris yang kosong dan duplikat-duplikat data. Kemudian, jika jumlah sampelnya itu setelah dilakukan pembersihan kurang dari 10.000, maka dataset bisa kita duplikasikan secara otomatis dengan menggabungkan dataset tersebut hingga mencapai minimal 10.000 sampel. Nah, ini bisa dilihat untuk hasil outputnya. Di output pertama ini, baris pertama, itu menampilkan ukuran awal dataset, yaitu sekitar 76.500 dan 1. Dan contoh ulasan. Dan ada contoh ulasannya di bawahnya ini. Dan untuk yang ini, bagian ini, output yang ini tuh menunjukkan dataset, ukuran dataset setelah pembersihan menjadi sekitar 76.361. Jadi berkurang ya dari 76.500. Oke, yang menunjukkan syarat minimal dataset sampelnya itu udah cukup dari lebih dari 10.000 ya, sehingga tidak perlu kita ada proses duplikasi lagi. Oke, kalau udah kita lanjut ke pre-processing teksnya. Nah, oke, di bagian pre-processing ini kita bakal ngebersihin teks ulasannya supaya bisa diproses lebih lanjut lagi. Pertama-tama kita gunakan fungsi cleaning text. Cleaning text ini dipakai buat menghapus semua data yang nggak penting atau ada kalimat atau teks yang nggak penting gitu, kata teks yang nggak penting. Seperti kayak mention, hashtag, retweet, link, angka, dan tanda baca. Serta mengganti new line biar teksnya jadi lebih bersih. Setelah itu, ada case folding text. Nah, di case folding text ini, untuk mengubah semua huruf jadi kecil supaya konsisten. Terus fungsi fix slang words, yaitu kita ganti kata-kata slang yang umum dipakai dengan kata baku. Misalnya, habis menjadi habis pakai H. Kayak gitu, jadi kata baku diubah. Selanjutnya, fungsi tokenizing text. Ini filtering text ya. Yaitu memecah teks jadi token-token individual. Dan filtering text itu untuk menyaring token yang termasuk stop words atau kata-kata yang nggak terlalu membawa makna dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Plus beberapa juga bahasa-bahasa gaul kayak gitu. Terakhir ada fungsi to sentence, yaitu gabungin token-token yang sudah difilter menjadi kalimat baru yang rapi. Nah, nanti ini untuk hasil ininya, hasil pre-processingnya. Nah,
seperti ini ya. Ini di outputnya itu tampil mulai dengan pesan dari NLTK yang ngasih tahu kalau paket pangtab lagi di-download dan di-unzip. Nah, yang ini lagi proses downloadnya. Lalu untuk contoh hasil pre-processing-nya yang ini, pre-processing text-nya muncul dalam format 2 kolom. Yang pertama kolom review ini, yang bagian pertama review, yang menunjukkan ulasan AC dari setiap pengguna aplikasinya. Ini tulisan AC dari setiap penggunanya. Nah, sedangkan yang teks akhir ini, bagian teks akhir, itu menampilkan ulasan setelah melalui semua tahapan pembersihan. Nah, dari output ini kita bisa lihat bahwa teks udah jadi lebih bersih dan terlihat menggunakan bahasa baku, kayak gitu. Tanpa ada kata mention, hashtag, angka, emot, tanda baca, dan lain-lain. Serta kata-kata gaul atau slang udah diperbaiki. Sehingga bisa lanjut ke tahap berikutnya, tahap analisis sentimen. Oke, next. Kita ke tahap pelabelan. Di bagian ini kita menggunakan leksikon untuk menentukan setiap sentimen setiap ulasannya. Pertama, kita bisa ambil data dari leksikon positif dan negatif dari repositori GitHub melalui permintaan HTTP dan kita simpan ke dalam 2 dictionary. Ini ya, positif dan negatif. Nah, kemudian fungsi sentimen analisis leksikon Indonesia itu untuk mengecek setiap token dari teks yang sudah difilter. Nilai dari token yang ada dalam leksikon positif dan negatif kita jumlahkan untuk mendapatkan skor keseluruhan. Dari hasil skor itu, fungsi menetapkan label sentimen sebagai positif jika skor lebih dari 0, negatif jika skor kurang dari 0. Nih yang ini ya, bagian ini. Dan netral jika skor tepat 0. Nah, hasil fungsi ini diterapkan ke kolom teks yang sudah difilter, lalu ditambahkan ke data frame sebagai kolom polarity, score, dan polarity. Yang ini, bagian yang ini. Nah, ini untuk hasil outputnya, distribusi label sentimen, polarity-nya, negatif, positif, netral. Nah, dari output yang ditampilkan itu berupa distribusi labelnya dari dataset yang sudah diproses, yaitu sebanyak 40.100 sun itu yang negatif, lalu sekitar 28.100-an itu positif, dan juga netral sebanyak 8.020. Nah, ini label-labelnya negatif, positif, netral. Oke, next kita ke eksplorasi label. Nah, di bagian ini kita mau menampilkan distribusi label sentimen yang udah ditentukan dari hasil pelabelan tadi. Dan kita visualisasikannya dengan gambar menggunakan seaborn. Pertama, kita menghitung jumlah masing-masing label positif, negatif, dan netral yang ada di dalam dataset. Lalu kita tampilkan hasilnya. Setelah itu, kita buat sebuah plot batang atau bar chart untuk melihat seberapa banyak ulasan yang termasuk ke dalam setiap kategori sentimen. Nah,
Dengan bantuan adanya visualisasi ini, kita bisa dengan cepat mengamati bahwa ulasan negatif cukup mendominasi ya dibandingkan yang positif dan juga netral. Nah, bisa terlihat ya pakai bar chart tuh. Jadi ketahuan negatif paling tinggi, urutan pertama, positif urutan kedua, netral urutan ketiga. Oke, kalau udah eksplorasi labelnya, kita lanjut ke data splitting dan ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Nah, jadi TF-IDF itu biasanya digunakan sebagai teknik pemrosesan untuk merepresentasikan teks sebelum dimasukkan ke dalam model, terutama di model-model klasik seperti feed-forward neural network. Oke, di bagian ini, di data splitting dan ekstraksi fitur dengan TF-IDF itu, kita mengekstrak fitur dari teks yang sudah dibersihkan dalam kolom teks akhir. Oke, menggunakan TF-IDF, lalu kita mengubah teksnya ke dalam representasi numerik dengan mempertimbangkan 200 fitur teratas. Dengan ketentuan minimal frekuensi kemunculan fitur dan batas maksimum frekuensi untuk menghindari kata-kata yang terlalu umum. Setelah itu, data kita bagi menjadi data latih sebanyak 80%, dan untuk data ujinya sekitar 20%. Nah, ini ya, untuk nentuin test size-nya di sini menggunakan fungsi train test split. Oke, setelah udah kita running aja nanti muncul ini contoh ininya, hasilnya, hasil outputnya. Nah, di outputnya itu menampilkan contoh fitur TF-IDF dalam bentuk data frame dengan 200 kolom. Yang menunjukkan nilai bobotnya itu masing-masing kata fitur yang dihasilkan dari ulasan. Misalnya, baris pertama menunjukkan nilai bobot untuk beberapa kata seperti admin, AI, aja, akun, Android, aneh, APK, aplikasinya, dan lain-lain. Selanjutnya, outputnya menampilkan ukuran data latih dan data uji. Oke, di mana data latihnya sebesar 61.000 dan data uji berukuran 15.000 dan 200, yang berarti dataset sudah berhasil dibagi sesuai dengan proporsi 80/20 untuk keperluan pelatihan dan evaluasi modelnya. Begitu. Kalau udah, lanjut ke tahap modeling. Oke, di bagian modeling ini kita melakukan 4 percobaan skema pelatihan dengan algoritma-algoritma yang berbeda. Lalu ekstraksi fitur dan pembagian data serta tampilan hasil akurasi training dan testingnya. Pertama, kita eksperimen menggunakan SVM dengan TF-IDF dengan data latih sekitar 80% dan data ujinya, test size-nya sekitar 20%. Nah, di sini ini kita udah buat model
SVM-nya menggunakan linear SVC dan melatihnya pada data latih. Setelah pelatihan selesai, kita menggunakan model untuk memprediksi data latih dan data uji untuk menghitung akurasi prediksi untuk kedua set data tersebut. Nah, bisa dilihat aja langsung hasilnya. Pada percobaan ini, kita dapat hasil akurasi dari trainingnya sebesar 76,18% dan akurasi testing sebesar 76,22%. Yang berarti modelnya mampu mengklasifikasikan ulasan dengan tingkat akurasi sekitar 76%, baik pada data latih maupun data ujinya. Tetapi model ini masih kita bisa improve lagi ya, untuk ada peningkatan hasil akurasinya seperti itu. Lalu ke eksperimen yang kedua, random forest dengan word to fact. Kita pakai di bagian kedua ini kita menguji pakai random forest yang dilatih modelnya menggunakan word to fact dari token yang sudah didapatkan dari proses tokenizing tadi dengan ukuran vektor sebesar 100. Nah, ini vektornya di sini. Serta parameter window dan min count yang sudah disesuaikan. Setelah itu, data dibagi menjadi data latih dan data uji sama ya. Data latih 80%, data uji 20%. Kemudian kita latih modelnya dengan 100 estimator menggunakan data ini, dan untuk hasil outputnya ini, untuk akurasi trainingnya mencapai sebesar 100%, tetapi di data ujinya hanya 64,0%. Nah, itu kenapa kira-kira bisa terjadi hal itu? Nah, mungkin bisa disebabkan karena adanya terjadi overfitting, di mana modelnya sangat cocok dengan data latih namun tidak bisa generalisasi dengan baik ke data baru. Meskipun model dapat menghafal pola di dalam data training set, tetapi ketika diuji ke data baru itu masih kurang baik atau kurang bagus, jadi perlu diimprove lagi modelnya. Lalu kita ke eksperimen ketiga, random forest dengan TF-IDF. Nah, untuk yang random forest ini data ujinya data latihnya itu sebesar 70% dan data ujinya sekitar 30%. Nah, kita bisa lihat langsung hasil dari akurasi training dan testingnya. Untuk akurasi training sebesar 96,98%, sedangkan akurasi testing 74,62%. Berarti bisa dipastikan model hampir sempurna dalam mengenali data latih, namun di akurasi pada data uji itu model masih menunjukkan adanya overfitting dan kurang mampu menggeneralisasikan dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next, ini eksperimen yang terakhir, eksperimen 4, deep learning dengan LSTM. Nah, di bagian ini kita pakai deep learning. Kalau yang 3 tadi itu model machine learning dengan modelnya LSTM. Long Short Term Memory kepanjangannya. Ini untuk mengklasifikasikan ulasan. Langkah-langkahnya dimulai dari mengubah teks menjadi urutan token menggunakan Crash Tokenizer, kemudian melakukan padding agar semua urutan memiliki panjang sama,
Lalu kita ubah label sentimen menjadi format numerik dengan label encoder. Selanjutnya kita bangun model sekuensial yang terdiri dari layer embedding, layer LSTM dua arah, bidireksional, dengan dropout, layer dense, dan layer output softmax untuk 3 kelas sentimen. Model kita latih selama 5 kali epoch dengan pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah ini ya, bidireksional, LSTM dense, dan dropout-nya. Ini bisa kalian pahamin ini dari code-nya. Nah, untuk hasil output-nya bisa kita lihat kalau model LSTM ini menunjukkan hasil akurasi dari training dan testingnya itu sangat baik, yang dimana akurasi training sebesar 93,55%, sedangkan akurasi testing 92,89%. Jadi tetap konsisten ya dan cukup bagus di antara data latih dan data ujinya. Jadi model dapat menggeneralisasikan data baru dengan baik. Lalu kalau udah kita bisa ke tahap inference. Nah, di tahap inference ini itu kita menguji model deep learning LSTM dengan memasukkan kalimat baru. Prosesnya sama seperti pre-processing sebelumnya. Kalimat baru dibersihkan, di case holding, diperbaiki slangnya, ditokenisasi, difilter stop words, dan digabung kembali menjadi kalimat. Selanjutnya, teks tersebut menjadi urutan token dan di padding agar sesuai dengan panjang input model. Model kemudian memprediksi sentimen dari kalimat tersebut. Dan hasil prediksinya itu positif, bisa negatif, dan juga bisa netral. Untuk hasil output yang ini, hasil outputnya itu negatif ya. Jadi terlihat ketika kita masukin prompt baru, kita ketik ini aplikasi error misalnya, lalu model dapat memproses input tersebut dan menampilkan hasil prediksinya bahwa sentimen dari kalimat tersebut itu terdengar negatif. Nah, aplikasi error berarti aplikasinya nggak bisa dipakai apa-apa kayak gitu. Selanjutnya ini opsional, membuat file requirement.txt. Nah, ini kita buat secara manual untuk mendokumentasikan semua dependensi atau library-library yang digunakan di dalam project ini. Oke, file ini dibuat dengan menuliskan daftar pustaka yang penting. Kemudian kita simpan filenya ke dalam file.txt dan bisa kita upload ini file requirement-nya ini sebagai dokumen tambahan di repo GitHub. Seperti itu. Ini untuk isi filenya seperti ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini aku untuk hands-on aku nampilin ini Google project ini analisis sentimen. Oke, mungkin kita lanjut aja nih. Kita ke tugas mingguan. Nah, untuk tugas mingguan, apa kalian ada ini nggak kendala atau ada yang belum dipahami? Nah, ini kalian kerjain ya. Kalian kerjain ini tugasnya dan perhatiin deadline-nya juga itu. Oke, sekarang kita eh, harus ini kita masih di pertemuan ke-6. Tetapi di kalender akademiknya itu udah masuk week 7. Jadi ini week 6 kerjain
Ini tugas yang ini kalian kerjain. Oke, terus sepertinya ini ada kesalahan. Ntar deadline-nya, tanggal deadline-nya kayaknya ada ada sedikit keliru, agak sedikit keliru. Nah, terus kalau udah selesai tugas yang ini, bisa kalian juga lanjutin week 7-nya langsung aja dikerjain cicil-cicil. Oke ya, ini bisa kalian langsung kerjain setelah kelas hari ini selesai. Nah, terus ada juga ini ada tugas perbaikan ya. Ini tugas perbaikan untuk penambahan nilai kalian. Kalau kalian merasa nilainya agak kurang dari nilai tugas mingguannya, jadi bisa kalian kerjain ini tugas perbaikan nilai. Ini tugasnya individu ya, tetapi opsional kalau kalian mau nilainya dapat tambahan nilai silahkan monggo dikerjain kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak bersifat wajib ini kalau yang mau nilainya dapat nilai tambahan kayak gitu untuk bantu nanti di nilai akhirnya nanti setelah semester berakhir, karena kan untuk rubrik penilaiannya kalian udah tahu pasti. Ini aku kasih tahu lagi, ini untuk rubrik penilaiannya tugas sebesar 40%, UTS 30%, dan UASnya 30%. Oke, semoga jelas ya. Semoga jelas kayak gitu. Ya, diperhatiin. Dan apa namanya? Kayaknya masih ada beberapa teman-teman yang link repo GitHub-nya di spreadsheet itu masih banyak yang kosong. Jadi kalau misalkan masih pada kosong, nanti kita kita bingung mau nilainya gimana karena kayak kalian belum tempat apa namanya taruh link repo GitHub-nya kalian. Terus mungkin reponya udah dibuat, repo GitHub-nya udah dibuat, tapi isinya nggak ada sama sekali. Nah, kita juga bingung tuh gimana mau nilainya. Nah, kalau misal kayak kosong gitu, terpaksa kami TA, saya saya sama Bang Farel ya langsung mungkin ngasih nilai 0 kayak gitu. Kalau misalkan tugas yang nggak ada tugas yang kalian kumpulkan kayak gitu. Jadi kalian juga harus teliti untuk apa? Ketika mau mengumpulkan tugasnya, ketika mau diupload ke repo GitHub, dicek lagi, dicek lagi 2 kali, karena sayang gitu. Ntar rugi ke kalian yang udah ini, udah ngerjain mungkin dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh deadline, tapi pas dinilai tugasnya nggak ada di dalam reponya kayak gitu. Nih tugasnya. Nah, nanti ini kalian ikutin aja ininya, petunjuknya. Ya, ini udah jelas instruksi tugas perbaikannya. Kalian bisa kerjain, deadline-nya juga masih lama, 3 Mei ini 2025. Ya, ini untuk linknya. Jadi kalian reproduce, code-code yang ada di buku ini
Ini bukunya bagus banget buat kalian pelajarin ya. Nah, ini kalian, ini tujuannya itu sebenarnya supaya kalian bisa punya portofolio yang bagus ya di bidang deep learning, machine learning, AI atau gen AI. Nanti kalau kalian mau apa namanya, kalau mau kalian mau apply intern kayak di posisi machine learning intern, AI engineer kayak gitu, nanti kalian ketika dilihat CV kalian di review oleh HRD dan juga user pasti bakal dilirik kayak gitu karena kalian udah eh, punya pengalaman project hands-on machine learning gitu yang yang advance. Jadinya itu bisa jadi poin plus buat kalian ketika kalian lagi ikutin tahap seleksi baik intern mau full time atau yang lain kayak gitu. Jadi setelah kalian lulus dari Telkom kalian nggak apa namanya nggak punya apa-apa tapi punya sesuatu yang bisa dibanggain bisa dipamerin gitu hasil proyek kalian di sosmed misal di LinkedIn atau mau juga di YouTube kalian bikin apa namanya bikin konten YouTube mengenai machine learning dan sebagainya atau juga kalian mau freelance jadi machine learning engineer misal di platform Upwork atau nyari di LinkedIn kayak gitu banyak banyak apa namanya kesempatan yang bisa kalian coba worth to try seperti itu. Jadi banyakin pengalaman nanti pengalaman-pengalaman kalian bisa dicantumin di LinkedIn jadi personal branding kalian masing-masing kayak gitu saran dari aku. Nah, balik lagi ini contoh submissionnya ada di sini ya di link ini bisa kalian buka aja ini kalian bisa ikutin aja samain aja ini kalian buat repo baru kalian bisa bebas bisa mau ikutin ini silahkan atau mau kasih nama yang lain juga silahkan pokoknya sesuai sama nama project di ini bukunya ini hands on ini. Nah, nanti kalian urutin bikin folder chapter satu isinya ada ini ada gambar-gambar ini terus ada file code ini terus ada iya file file notebooknya kayak gitu yang udah kalian buat di Google Colab masukin terus hasil outputnya kayak gitu pokoknya dokumentasiin serapih mungkin agar yang ngelihat itu yang ngunjungin repo kalian orang-orang gitu jadi bacanya mudah gitu gampang dimengerti. Nah, terus ya ritminya juga lengkapin kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk tugasnya, ini tugas mingguan sama tugas perbaikan dan nanti untuk oh ya info UTS kan tanggal di tanggal 21 April sampai 26 April ya. Nah, nanti untuk info UTS-nya itu ngerjain tugas ya, tugas juga bikin model deep learning itu bakal diinfoin nanti secepatnya mungkin nanti besok Minggu atau Senin itu bakal dikabarin kalau instruksi pengerjaan UTS-nya udah jadi, terus kalian bisa langsung kerjain juga, bisa dicicil dari jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet deadline karena kalian tiap ngerjain model, bikin model deep learning
kayak gitu itu pasti butuh banyak waktu untuk training modelnya, belum lagi kalau udah di training, udah selesai di training, modelnya masih di bawah 70%, masih belum sesuai. Jadi harus butuh banyak waktu dari jauh-jauh hari. Kalian cicil, minimal kalian cicil per per apa namanya? Per section. Kayak gitu. Terus ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, kalau kalian ada kesulitan tugas atau nanti ada UTS kesulitan juga, bisa kalian feel free untuk kontak aku atau kontak Bang Farel. Bisa juga langsung di grup aja nggak apa-apa, ramein grupnya. Aku juga sering apa namanya, sering nginfoin ada info intern atau info beasiswa online gratis, beasiswa ngoding coding gratis kayak gitu. Maaf kalau agak spam kayak gitu. Jadi kalian Kak, ada bisa mau coba banyak nanya Kak, opportunity. Iya gimana? tadi kan kata Kakak untuk deadline pengumpulan ada kekeliruan ya tadi. Iya yang tugas mingguan ini. Ntar aku tanya lagi ke Bang Eh, Farel. Iya gimana? Jadinya tanggal berapa ya Kak itu deadline-nya? Mungkin semingguan lagi atau iya mungkin semingguan lagi nanti aku ini dulu discuss dulu sama Bang Farel. Pokoknya yang ya tugas pertemuan hari ini nggak hari ini salah input, salah ya salah. Mungkin seminggu 2 minggu lah paling. Nanti nanti kalau Oke Kak. ini udah fix di infoin di grup. Pokoknya kalian langsung kerjain dulu aja dicicil, jangan dientar-entar gitu. Oke Kak, makasih. Iya, ya sama-sama. Halo Kak, mau Iya nanya. ya, gimana? Itu kan maksudnya tugas yang hari ini tuh yang week 56 ya, maksudnya yang Iya, ketahuan tadi. week 56. Oke oke. Berarti itu bukan hari ini ya fixnya. Bukan, bukan. Iya, bukan hari Oke, ini. Ini oke ada makasih. kesalahan. Ya, iya, sama. Ada lagi yang mau ditanyain atau yang nanya tugas perbaikan? Oke, mungkin kalau nggak ada, bisa aku cukupkan untuk kelas hari ini ya. Pertemuan ke-6 di week ke-7. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi praktik hands-on deep learning-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.